Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada yang sudah lama nggak kelihatan nih. Bapak 16%. Ini sudah lama loh nggak kelihatan. Biasanya kan kalau ada masalah-masalah seperti ini, langsung nimbrung tuh kawan kan, langsung bikin konten kan, konten ya memprovokasi. Ini kok nggak kelihatan. Ini kabarnya sih, kabarnya kasus EKTP yang selama ini ngambang akan diusut kembali. Oh, pantesan Bapak 16% udah mulai ngilang. Untuk KPK tolong diawasi jangan sampai kabur ke luar negeri. Karena kita tahu kan tuh kader sebelah kan pandai sekali main peta umpet kayak Harun Masiku. Nah, video ini nanti akan menjelaskan mengapa Presiden Prabowo Subianto begitu ingin membangun penjara khusus bagi para koruptor, terutama kasus EKTP kemarin. Tapi tunggu dulu, untuk anak Abah yang mengatakan Abah itu bersih loh, Abah itu tidak korupsi loh, Anda sudah tepat berada di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita beli videonya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Nah, ini salah satu mantan terpidana kasus korupsi EKTP, itu Pak Andi Narogong yang kembali dipanggil. Semangat untuk KPK. Keluar sejak kapan? Kawan inilah pasti masih inget dong sama kasus korupsi mega proyek IKTP. Yes, Ketua DPR Setia Novanto yang drama penangkapannya bikin heboh. Sekarang kasusnya ini muncul lagi nih. Dan KPK akan memanggil mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Siapa? Yes, betul. Ganjar Pranowo. Apa ya keterlibatan Ganjar? Tapi sebelum pemanggilan Ganjar nih, KPK sudah terlebih dahulu memanggil dan memeriksa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk mendalami bukti-bukti dan juga sejumlah keterangan. Pihak KPK ini menyecar Andi Narogong terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Artapura, Paulus Thanos, dan perusahaan konsorsium. Yang mengejutkan kawan inilah, dalam persidangan kasus IKTP sebelumnya, mantan Ketua DPR Setia Novanto mengungkapkan bahwa Andi Narogong pernah melaporkan jika Ganjar Pranowo ini, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR, menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat terkait proyek KTP elektronik. Babak baru dari kasus IKTP nih, ada apa ya di kubu simbol kepala banteng ini? Kayaknya sedang diuji deh. Atau sedang dijadikan sasaran politik ya? Ini sih harus segera diungkap dan juga diusut tuntas oleh para pejabat KPK. Jangan kayak yang udah-udah. Kasus dugaan Pak Ganjar terima gratifikasi Bang Jateng juga kayaknya tenggelam ya. Terbentur pencalonan capres kayaknya ya tahun kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Viral, Ganjar Pranowo hapus tweet ketahuan gunakan dana Basnas sumbang kader PDIP. Bener-bener ya guys ya, ini adalah salah satu kesalahan yang besar yang gak boleh ditiru oleh pejabat manapun. Ganjar Pranowo menghapus tweetnya terkait bantuan renovasi kader partai PDI Perjuangan yang menggunakan dana Basnas setelah mendapatkan protes keras dari para netizen hasil cuitan. Nah, ini mudah-mudahan sih kalau kasus EKTP bisa dibongkar, kasus yang lainnya insya Allah bisa terbongkar juga. Jadi harus kita support, harus kita dukung dong. Tersebut dihapus. Gue bener-bener nggak ngerti ya guys ya sama orang satu ini. Kerjaan main medsos, bukannya fokus ngurusin warga Jawa Tengah. Tuh lihat tuh Pak Semarang lagi banjir, ini malah sibuk main medsos terus. Padahal dia itu digaji pakai duit rakyat, pakai uang rakyat. Bukannya kerja urus warga, malah sibuk main medsos. Akhirnya apa? Kena batunya kan dia. Lagian Pak Bapak emang nggak tahu aturan apa ya? Basnas itu diperuntukkan dananya untuk orang-orang yang nggak mampu Pak. Dan yang nyumbang Basnas itu bukan dari satu golongan, bukan dari satu partai, dari segala kalangan. Jadi nggak bisa yang namanya Basnas itu dananya untuk kader partai. Kalau emang urusannya partai, ya dananya dari partai, bukan dari Basnas Pak. Saya yakin PDI Perjuangan yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pasti selalu mengajarkan dan menanamkan hal-hal yang baik kepada kadernya. Dan mungkin ini adalah salah satu kader yang sangat ngeyel, entah karena dia nggak tahu aturan atau terlalu nafsu pengen pamer di medsos kalau dia tuh nyumbang. Nggak taunya pakai Basnas dong. Ini benar-benar suatu kesalahan yang besar yang dilakukan oleh pejabat yang nggak boleh dicontoh oleh pejabat manapun. Dan gue jadi bingung, apakah si rambut putih satu ini yang waktu itu di endorse sampai disebut-sebut di GBK, apa yang kayak gini yang di endorse gitu?
Bener-bener ini udah kelewatan dan gak boleh hal ini terjadi atau dicontoh dan diikuti oleh pejabat manapun. Dana Basnas untuk semua kalangan, untuk rakyat yang tidak mampu, bukan untuk golongan, apalagi untuk kader partai. Apel di depan saya dan saya langsung meminta agar saya dan tim Mata Najwa bisa ikut ke dalam blok timur dan blok barat. Sebelum masuk justru malah sudah curiga karena di papan nama itu terlihat ada stiker Setia Novanto yang berbeda dengan stiker yang lain begitu. Tampak masih relatif baru, tampak ukurannya lebih besar sehingga tampak menonjol. Saya tidak terlalu kesulitan waktu itu untuk mencari di mana daftar nama Setia Novanto karena langsung terlihat kok ini beda sendiri. Awalnya saya pikir karena mungkin saja karena ia relatif baru masuk di sana, tetapi sudah ada rasa kecurigaan sesungguhnya. Assalamualaikum Bapak. Ketika masih berdiri di depan pintu, ketika sebelum petugas mengetok tok kamar Setia Novanto, memang kecurigaan berikutnya adalah ketika tampak Pak Setia Novanto sangat siap dalam tanda kutip begitu ya, menyambut tim sidak dan juga kamera. Halo, apa kabar? Silahkan masuk. Boleh masuk Bapak? Boleh ya? Sebetulnya kamar Setia Novanto itu kamar kedua. Kamar pertama justru kamar Lutfi Hasan Ishak, kamar mantan Presiden PKS. Jadi saya sudah dapat gambaran bagaimana sel politisi yang ketika itu menurut saya lumayan. Waduh, jadi inilah alasan mengapa korupsi di negara ini tak pernah berhenti dan tak pernah selesai. Mewah begitu ya. Lagi apa Bapak? Biasa kita roda Al-Quran. Sehat-sehat Pak Setnov? Sehat. Tambah langsing saya lihat. Ya habis kita berdoa terus. Pagi jam 3 bangun, doa sampai subuh. Itu terus sampai olahraga. Oh, ini kamar Bapak ya. Ini semua ini Bapak bawa apa udah ada nih? Ini memang dari dulu udah ada gini. Dari dulu udah ada. Ketika melihat Ini bukan penjara, sini lebih ke kos-kosan, parah. barang-barang yang ada di sel Setia Novanto yang tidak sesuai dengan profilnya, alat mandi, makanan, parfum yang kemudian ternyata setelah kita lihat lagi itu parfum perempuan, beberapa pilihan produk perawatan yang rasa-rasanya dari perspektif subjektif saya itu tidak sesuai dengan profil Setia Novanto. Bapak baca apa Pak? Al-Quran. Kosakata Al-Quran. Buku tidak banyak, hanya ada satu yang kebetulan dipegang oleh Setia Novanto ketika kami tiba-tiba masuk ke dalam selnya. Ini curiga saya dengan penjara Pak Sekjen. Kemarin kan auranya bebasnya kan positif sekali. Tolong dicek itu penjara Pak Sekjen. Dan dikatakan bahwa ia sedang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran terus itu apa ya? Jam 9, jam 10 ya tidur. Terus jam pagi. Boleh saya duduk ya Pak? Boleh. Yang kalapas tiba-tiba ditangkap KPK, Pak Setnov tahu apa? Sempat dengar-dengar nggak? Saya sih terus terang itu agak kaget ya. Padahal untuk kalapas tuh baik gitu. Baju-baju juga sangat. Bayangkan, ini penjara pura-pura sebagus itu. Lagi penjara yang asli. Tolong ceklah penjara Pak Sekjen. Curiga saya, masalahnya Pak Sekjen mulai merasa nyaman katanya kemarin. Terbatas begitu ya, tidak seperti orang yang sudah tinggal di sel itu selama 3 bulan. Karena saya juga sempat menanyakan ke Pak Setia Novanto apakah memang itu sel pertamanya, dan dijawab ya
Sejak awal itu memang sel pertama, setelah sebelumnya memang ada masa pengenalan beberapa hari sehingga berada di tempat yang berbeda baru kemudian masuk ke sana. Jadi overall tidak terlihat seperti sel yang sudah ditinggali selama 3 bulan. Saya kaget juga ini. Iya, Pak. Kirain petugas tadi. Tapi bolak-balik waktu itu mau ngundang Pak Setia Novanto nggak mau Iya, datang. habis gimana? Bapak lagi lari-lari sih. Lalu, Sekarang nggak bisa lari sini, makanya saya samperin. Saya kaget. Yang terkonfirmasi sel palsu langsung oleh Menteri Yasona Laoly pada saat live Mata Najwa itu 2 sel. Sel Setia Novanto dan sel Nazarudin. Khusus sel Nazarudin kami memang ada kecurigaan soal bagaimana kondisi selnya yang rasanya terlalu sederhana dibandingkan dengan sel-sel yang lain. Belum lagi kalau kita ingat beberapa liputan media lain, sebutlah liputan majalah Tempo beberapa tahun yang lalu juga sempat menyebut bahwa walaupun Nazarudin di penjara, tapi ia tetap saja bisa mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara, dan rapat-rapat pun dilakukan di dalam LP. Jadi kecurigaan itu juga yang membuat kami tim Mata Najwa ketika melihat langsung sel Nazarudin merasa sulit untuk percaya bahwa itu adalah sel aslinya. Oke, jadi kemarin presiden kita itu dapat ancaman penbunbunan secara terbuka di sosial media. Jadi ada video Presiden Prabowo lagi iring-iringan mobil dan beliau berdiri di sunroof. Dan ada yang respon video itu dengan tulisan, "Gak ada yang mau kepala Prabowo." Gue yakin kita semua punya penembak yang bagus. Sama ada lagi yang bilang, someone could have pulled a JFK. Atau seseorang bisa aja ngelakuin kayak yang dia Real demokrasi kebablasan. alami JFK, yang dimana Presiden JFK itu pernah ditembak pas lagi iring-iringan mobil pada waktu itu. Parahnya, banyak orang yang ngedukung hal ini dengan humor dan meme. Dan tebak kalian tahu siapa yang ngelakuin ini semua? Betul sekali, akun anonim. Karena udah dipastikan menurut analisa Institute Security and Strategy, ada kelompok ekstrim di Indonesia yang sedang memanfaatkan kekacauan ini buat melemahkan sistem di Indonesia. Tujuan mereka sebenarnya bukan buat menggantikan pemerintahan, tapi mereka mau merusak Indonesia dari dalam dengan cara mendorong masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara, media, dan demokrasi di Indonesia. Makanya aku selalu bilang sama kalian, hati-hati kalau bersosial media, apalagi di Twitter. Soalnya di sana banyak kelompok ekstremis yang pakai akun anonim. Dan buat pemerintah, kalian jangan terlalu baik. Kalian tuh seharusnya bisa tegas dan keras sama kelompok ekstremis kayak gini. Karena jujur, kita masyarakat lama-lama juga risih dan muak sama keributan yang mereka buat. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Negeri ini tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara harus dikembalikan menjadi negara hukum. Apa bedanya negara hukum negara kekuasaan? Negara hukum mengatur kekuasaan. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum. Kita tidak boleh kekuasaan yang mengatur hukum. Justru dibalik, hukum kita yang mengendalikan kekuasaan. Keren kan kata-katanya? Pantas saja banyak anak-anak Abah yang terbius oleh kata-kata Pak Anies atau Abah. Bagi mereka-mereka ini, para pendukung Abahnya. Tapi bagi saya, manusia satu ini tidak pernah konsisten dengan kata-kata dia sendiri, ya. Karena dia itu pintar membolak-balikan fakta atau kata-kata dia. Satu, ya, dia pernah berkata di Mata Najwa, tidak akan pernah menjadi bagian orang-orang yang akan berkhianat kepada Pak Prabowo. Itu satu kata yang dia langgar, dia lupa, dan akhirnya dia berkhianat kepada Pak Prabowo. Yang kedua, di Pilgub DKI di tahun 2017, ya, sebelumnya Pak Ahok ini pernah melakukan reklamasi dan Pak Anies ini menolak atau mengatakan tolak reklamasi. Tapi setelah dia menjadi gubernur, dia lupa lagi dengan kata-kata dia sendiri. Dia mengatakan seperti ini, kapan saya mengatakan tolak reklamasi? Dan akhirnya dia sendiri meneruskan reklamasi itu. Dan yang ketiga, waktu di era Pak Ahok menjadi gubernur terjadi banjir, ya. Pak Anies ini menyindir Pak Ahok dengan kata-kata seperti ini, gempa tidak dalam kendali manusia, tapi air hujan masih dalam kendali manusia. Dan dia lupa lagi dengan kata-kata dia sendiri, ya. Ketika dia menjadi gubernur, dia berkata seperti ini untuk pembelaan dirinya. Air hujan tidak dalam kendali manusia. Ya inilah, manusia satu ini memang tidak pernah konsisten dengan kata-kata dia sendiri. Yang dia katakan seperti itu. Kata-kata dia sendiri selalu dia langgar atau selalu dia lupakan. Yang gua heran, ternak-ternaknya mau gitu dikibulin terus.
tapi dia selalu terlalu pintar ya, sangat pintar sekali untuk menyindir lawan-lawan politiknya. Tapi dia ya selalu melanggar kata-kata yang dia ucapkan sendiri. Inilah manusia yang tidak pernah konsisten dengan kata-katanya. Ya. Formula E itu ia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan fisikopolitis lagi. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, fisikopolitis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Nah, dengarkan ini anak-anak abah. Kalian itu sudah tergiring opini dari abah kalian. Jadi sudah dimanfaatkan abah kalian. Jadi hati-hati, didengarkan baik-baik ini. Mantan Menko Polhukam. Firm itu ya? Firm. Karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Disukai mak-mak loh. Hati-hati semua anak-anak ya, jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif. Kalian harus belajar yang baik. Masa depan Anda cerah, masa depan Indonesia cerah, dan ini semua kita di sini semua adalah untuk bekerja menyiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Menteri Komdiji, Menko, dan semua menteri. Terima kasih tokoh-tokoh yang menghasilkan tata kelola ini. Dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Nah, dengarkan itu anak abah. Itu mantan Menko Polhukam sendiri loh yang bilang, Prof Mahmud. Jadi Formula E abah kalian itu sudah melanggar aturan, sudah tidak sesuai prosedur. Jadi Formula E kalian itu tidak boleh menggunakan anggaran APBD. Jadi di sana saja sudah menyalahi aturan. Jadi bagaimana mungkin kalian bilang abah kalian itu tidak korupsi? Bukan tidak, tapi belum. Belum dibongkar. Karena tadi kan Prof Mahmud bilang kan, di saat KPK ingin membongkar masalah kasus abah kalian, tapi hebatnya abah kalian malah menggiring, menyuruh ternak-ternaknya itu anarkis. 11-12 lah dengan ternak-ternak banteng. Mau membakar gedung KPK, mau menyerbu gedung KPK, seolah-olah dipolitisasi, seolah-olah dikriminalisasi, padahal real bermasalah. Nah, pokoknya kita doakan ya satu persatu. Ini kan Pak Sekjen, mudah-mudahan kan Bapak 16% ini, dan ya Imam Mahdi. Dan yang tadi
Dan yang tadi, untuk kalian adik-adik mahasiswa yang demo, apalagi terus mendemo Pak Prabowo Subianto, tuh, kalian lihat tuh, penjaranya para koruptor. Apakah Anda yakin, jika Imam Mahdi kalian maupun Bapak 16% kalian kemarin yang menang, akan ada pemikiran seperti Pak Prabowo, ingin membuat penjara khusus bagi para tahanan koruptor, yaitu di pulau terpencil yang dikelilingi dengan hiu kan? Tuh, penjara palsunya saja, waduh, penjara palsunya saja sebagus itu, apalagi penjara yang aslinya. Dan untuk pendukung Imam Mahdi yang selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi, yang sedang mudik sekarang, bagaimana? Sudah merasakan belum? Sudah terasa belum nih dampaknya ini? 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Terhindar dari macet, jalan tol di mana-mana, jadi perjalanan lebih efektif, lebih cepat kan? Dah, untuk kaum 16% maupun kaum 24%, besok kita akan lebaran. Jadi kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita lanjutkan lagi selesai lebaran. Nah, pokoknya salam damai, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.